Jadi jelas ketika kita bicara soal Pancasila sebagai lambang dasar negara Republik Indonesia ini, banyak orang mengatakan dan banyak orang berpendapat bahwa tersusunnya atau terbentuknya Pancasila itu dari intisari sebuah ajaran dari agama Islam. Tapi kita sebagai orang Jawa, pribadi saya sebagai orang Jawa juga boleh berpendapat, sah-sah saja berpendapat, mempunyai pandangan ketika terbentuknya, tersusunnya Pancasila itu tidak hanya diambil dan diserap dari ajaran agama Islam saja. Tentu sebagai orang Jawa mempunyai dasar, mempunyai pegangan sebuah pelajaran, sebuah kauruh yang bersumber ataupun yang mengambil dari sebuah intisari dari aksara Jawa yang semuanya kita tahu. Aksara Jawa ada 20. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Dari aksara tersebut kita tahu bahwa terbentuknya, tersusunnya Pancasila itu mengambil, menyerap intisari dari aksara tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas bahwa dari ajaran agama Islam Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Tapi Jawa juga mempunyai konsep bersumber dari aksara Jawa. Hono Coroko, hono, ho iku ateges moho, no iku yo ono, moho ono, zat sing moho ono. Diaplikasikan, diimplementasikan dan diwujudkan, diserap menjadi sila pertama pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Hono Moho Ono. Kemudian sila kedua setelah ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga diambil dari aksara Jawa yang berbunyi Coroko. Setelah Hono sebagai wujud, sebagai dasar adanya ketuhanan yang Maha Esa, lalu kembali dilanjutkan menjadi Coroko. Dalam konsep Jawa itu ada yang namanya Cipto, Rasa, lan Karso. Coroko. Di dalam Pancasila, di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat terwujud ketika manusia itu sendiri bisa menyatukan, bisa menggunakan antara cipta, rasa, dan karsa di setiap kesehariannya. Kemudian di sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Di Persatuan Indonesia sendiri juga menyerap yang namanya dari aksara Jawa itu, setelah Hono Coroko ada Doto Sawolo. Doto Sawolo. Doto Sawolo itu wujud dari juga nanti menjadi ke ujung, disambungkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena sifat dari Allah itu, sifat dari Tuhan itu Doto Sawolo, Datan Sawolo. Datan itu tidak, Datan itu ora, Sawolo itu tidak Sawolo, tidak Suwolo, tidak melinjani, ataupun setiap apa yang dikehendaki, apa yang diciptakan, apa yang dikatakan kun fayakun, itu adalah sifat dari Gusti Allah.
Persatuan Indonesia terwujud dari implementasi kedua, Toto Sawolo dan juga Podo Joyonyo. Di dalam diri manusia kita sudah dibekali, sudah diberi sifat-sifat oleh Sang Pencipta, baik sifat baik ataupun sifat buruk. Entah itu sifat baik, entah itu sifat buruk, itu semuanya podo joyonyo, podo kuate. Di antara kedua sifat itu podo kuate, persatuan Indonesia. Karena itu menjadi dasar Indonesia, maka persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tidak akan terwujud ketika salah satu antara baik dan buruk itu juga tidak bisa diorganisir atau tidak bisa diselaraskan. Untuk mewujudkan itu menggunakan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mo iku tegese sukmo, go itu tegese rogo. Kita dari semua sifat itu diwakilkan di dalam sukma dan raga kita, hingga menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Potongo. Demikian.